Materi yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Apa sih sosiologi hukum itu? Jadi, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai gejala sosial lainnya, dan serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Sedangkan dalam konteks Islam, sosiologi hukum juga mencakup bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial dalam masyarakat Muslim, dan dengan menunjukkan bahwa hukum tidak statis, tetapi dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya, hukum dan masyarakat. Hukum merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas tertentu untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Sedangkan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Terdapat interaksi yang kompleks antara hukum dan masyarakat, di mana perubahan dalam masyarakat dapat memicu perubahan dalam hukum, dan sebaliknya, hukum dapat mempengaruhi perilaku sosial. Hukum dapat mendorong perubahan sosial dengan mempromosikan nilai-nilai baru atau melindungi kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris adalah pendekatan yang berfokus pada realitas sosial dan praktik hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini mengamati bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah menganalisis interaksi antara norma hukum dan perilaku masyarakat serta dampak dari penerapan hukum. Sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini berfokus pada analisis teks, hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Selanjutnya, mazhab pemikiran hukum. Yang pertama yaitu ada hukum positivisme. Aliran ini dipelopori oleh John Austin. Hukum positivisme adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan perbedaan tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku atau das sein dan hukum yang seharusnya atau das sollen. Yang kedua yaitu sociological jurisprudence, yaitu salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Aliran ini fokus pada bagaimana hukum harus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu living law, merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari peraturan-peraturan yang tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, utilitarianisme, yaitu teori etika yang menilai tindakan berdasarkan hasil, dengan fokus pada pencapaian kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang banyak. Selanjutnya, pemikiran para ahli hukum. Yang pertama yaitu ada Émile Durkheim, yaitu seorang sosiolog Prancis. Pemikiran Durkheim adalah menekankan hubungan antara hukum dan solidaritas sosial dalam konteks fakta sosial. Yang kedua yaitu ada Ibnu Khaldun, yaitu seorang pemikir muslim dari abad ke-14. Pemikiran Ibnu Khaldun adalah mengedepankan pentingnya ikatan sosial dan kondisi ekonomi dalam membangun stabilitas masyarakat. Yang ketiga ada Max Weber, yaitu seorang sosiolog Jerman yang memandang hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial yang berfungsi dalam konteks kekuasaan dan otoritas. Yang keempat ada H.L.A. Hart, yaitu seorang filsuf hukum Inggris. Ia berargumen bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh masyarakat dan tidak selalu berkaitan dengan moralitas. Selanjutnya yaitu effectiveness of law atau efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi juga dapat menjalankan fungsi perekayasaan sosial atau social engineering. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Selanjutnya yaitu law and social control. Hukum sebagai social control memainkan peran penting dalam menjaga dan stabilitas dalam masyarakat. Melalui mekanisme formal dan informal, hukum membantu mengarahkan perilaku individu sesuai dengan norma-norma yang berlaku, serta berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu socio-legal studies. Esensi socio-legal studies adalah menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan pendekatan teoretik dan metodologis yang interdisiplin, yang utamanya berkelindan dengan ilmu sosial humaniora.
Secara teoretikal, pendekatan ini menjadi ruang bagi pengemban ilmu hukum kontemporer yang berpendekatan interdisiplin. Selanjutnya yaitu progressive law atau hukum progresif. Hukum progresif adalah pendekatan dalam hukum yang diperkenalkan oleh Sabjito Raharjo, yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat mencapai keadilan sosial dan perubahan positif dalam masyarakat. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera bagi semua orang. Selanjutnya yaitu legal pluralisme. Legal pluralisme hukum adalah konsep yang menjelaskan keberadaan dan interaksi antara dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat, yaitu mencakup berbagai macam hukum yang berlaku, mulai dari hukum adat, hukum positif, hukum agama, hingga hukum internasional. Pluralisme hukum berimplikasi pada pemahaman dan penerapan hukum di masyarakat yang berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam merupakan metode yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dan masyarakat, dan serta bagaimana kondisi sosial mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum.